Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menjawab salam ibu. Di pagi hari ini siapa yang sudah sarapan anak-anak? Alhamdulillah sudah pada sarapan. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, agar anak-anak semangat dalam belajarnya dan bisa masuk ke dalam otak ya anak-anak pelajarannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir di pagi hari ini? Alhamdulillah pada hadir. Jika tidak hadir, tolong dibilangin materi kita pada hari ini, agar yang tidak hadir bisa tahu materi kita pada hari ini, dan tolong bukunya dikasih pinjam yang tidak hadir. Suruh mereka mencatat dan agar mereka nanti belajar di rumah. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Baik, Bella. Tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, dipersilakan Bella. Alhamdulillah. Di sini ada yang tahu tidak pelajaran kita pada hari ini apa? Kita akan belajar tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Di sini ibu akan menjelaskan suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa Indonesia, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil semua Badan Pusat Statistik atau disebut dengan BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Adakah kata sulit yang anak-anak temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan, lalu anak-anak carilah artinya.
Kata sulit yang pertama adalah sensus, artinya perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Kata sulit kedua, statistik, artinya data yang berupa angka yang memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Kata sulit yang ketiga adalah slogan, artinya kalimat pendek yang menarik dan udah diingat. Kata sulit yang keempat, etnis, artinya kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Kata sulit yang kelima, adat, artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Nah, itu tadi ada kata-kata sulit pada bacaan tersebut yang anak-anak sudah cari artinya. Nah, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Bagus, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Anak-anak masih ingatkah cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut? Pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, sekarang cari pokok pikiran paragraf. Pertama ini ya paragrafnya. Sejak dulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman, kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Pada lambang negara, Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, pokok paragraf pertama adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Pokok pemikiran kedua pada bacaan suku bangsa yang di Indonesia. Berdasarkan hasil semua Badan Pusat Statistik atau disebut dengan BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Ongsing, Tengger, Sami, Bawean, dan Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, pokok pikiran yang ada pada paragraf kedua adalah berdasarkan hasil semua
Hasil sensus tahun 2010 bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Nah, seperti itu ya anak-anak cara menentukan pokok pemikiran pada paragraf kedua. Jadi pokok pemikiran pada setiap paragraf itu letaknya di awal kalimat. Nah, kegiatan sebelumnya anak-anak mengetahui bahwa Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaannya dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar berikut yang Ibu berikan. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti gambar yang Ibu berikan? Coba ceritakan kepada teman-temanmu. Apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi seperti yang Ibu berikan? Oke, perhatikan gambar bandit, sepeda sapi, dan kerbau. Dapatkah anak-anak melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Nah, ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama, menarik beban berupa bandit atau pendati. Nah, apakah yang terjadi saat kuda menarik bandit? Nah, bagus. Sekarang, apakah yang akan terjadi saat kerbau atau kuda menarik pendati? Nah, ayo lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Yang keempat, dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut ya. Coba lihat di bukunya. Nah, yang kegiatan pertama, aktivitas yang dilakukan. Pertama, mendorong meja. Hasilnya, meja bergeser. Menarik meja, meja bergeser. Yang kedua, mengangkat tas. Tas bergerak. Menurunkan tas, tas bergerak. Yang ketiga, meremas kertas, kertas berubah bentuk. Aktivitas yang telah Bella lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang Bella lakukan terhadap tas sekolah Bella angkat disebut gaya. Aktivitas yang Bella lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Nah, apakah yang dimaksud dengan gaya? Anak-anak telah mengetahui pengertian gaya sekarang. Perhatikan gambar-gambar yang Ibu berikan. Nih anak-anak, diambil gambarnya. Lalu, jawablah pertanyaan setiap gambar.
Nah, itu gambar pertama yang Ibu berikan. Coba lihat gambarnya. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar dapat bergerak? Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Nah, sedangkan nomor yang satu itu gaya gerak. Sedangkan gambar yang ketiga itu yang Ibu berikan. Disebut juga gaya gerak. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Ada buah jatuh dari pohonnya. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohonnya? Nah, ini gambar yang terakhir yang Ibu berikan. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Dapat disimpulkan tersebut, gaya mempunyai banyak jenis sesuai sumber yang melakukan gaya. Nah, macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, sekarang kita perhatikan contoh gaya otot kegiatan menggunakan gaya otot. Nah, dari situ kita dapat temukan pengertian gaya otot. Dan itu contohnya, yaitu gaya otot pada tarik tambang. Ada juga kerajinan gerabah. Dan juga ini Ibu menggendong anaknya. Yang terakhir ada gaya otot dari hewan. Di sini Ibu ingin membagi kelompok untuk menjelaskan pengertian gaya otot dan menyebutkan pengaruh gaya otot terhadap benda. Bagus, sudah bisa menjelaskan pengertian gaya otot dan menyebutkan pengaruh gaya otot terhadap benda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Yang kedua, pengaruh gaya otot terhadap benda. A. Benda yang berpindah tempat. B. Benda akan berubah bentuk. C. Benda diam akan bergerak. D. Benda yang akan mempunyai arah. Seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apakah yang dimaksud gerabah? Nah, di sini berdasarkan Kamus Bahasa Besar Indonesia atau disebut dengan KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi belangga. Memang awalnya perbuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang dikenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajinan Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti angka, cobek, dan kendi.
Namun pada tahun 1970-an, Bapak Samto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian perajin makin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat hari ini. Gerabah kosongan menjadi terkenal dan banyak dicari. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Bayumulek. Ada satu karya dari seni kerajinan gerabah di Bayumulek ini, yaitu kendi mali. Umumnya, kendi mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun, kendi dari Bayumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air di pada bagian bawah. Konon pada zaman dahulu, kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Pulau di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempe. Mereka kebanyakan membuat sempe untuk keperluan rumah tangga. Ada sempe yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempe yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi seperti piring. Di Papua ini, tradisi perbuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Ambar. Kampung Ambar adalah salah satu kampung Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya perbuatan gerabah di Kampung Ambar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Ambar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengadakan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas daya tarik gerabah Papua. Sudah pada paham materi yang Ibu berikan? Sudah, alhamdulillah. Jika sudah, tolong dibaca lagi di rumah ya, agar kalian dapat mengerti lagi. Alangkah baiknya sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, Bella tolong dimulai memimpin doanya ya. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum pulang, tolong dilihat dulu kolong-kolong mejanya, bawah-bawah mejanya apa yang ketinggalan. Sampah-sampahnya tolong diambil ya. Kita harus menjaga kebersihan kelas juga, di sekolah juga ya, di lingkungan terutamanya. Oke. Sekian dari materi Ibu. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya, dengan materi berbeda.